Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran biologi lintas minat bersama saya, Ibu Siti Nuraila. Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ruang lingkup biologi? Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu apa tujuan kita mempelajari ruang lingkup biologi. Yang pertama, tujuan kita mempelajari ruang lingkup biologi adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Yang keempat, kalian bisa menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Di ruang lingkup biologi ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, biologi sebagai ilmu. Yang kedua, tingkat organisasi kehidupan. Kemudian ada cabang-cabang ilmu biologi. Yang terakhir ada metode ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Misalnya saja, setiap hari kita makan, kemudian makanan masuk ke dalam sistem pencernaan, kemudian memberikan energi, makanan tersebut memberikan energi untuk aktivitas kita. Dan misalkan kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, lalu dokter memeriksa kondisi organ tubuh kita, kemudian kita diberikan obat. Jadi, apa sih sebenarnya biologi? Biologi sebagai ilmu. Biologi berasal dari bahasa Yunani. Bios yang berarti hidup, logos berarti ilmu. Lalu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dengan menggali biologi lebih jauh, pastinya kita akan mampu memahami makhluk hidup dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konkret. Konkret artinya objek yang dipelajari bersifat nyata. Nah, misalnya biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup ataupun makhluk yang pernah hidup, termasuk juga fosil, serta mempelajari bagaimana cara memandang objek tersebut, seperti misalkan struktur, fungsi, dan interaksi antar makhluk hidup. Yang kedua yaitu logis. Logis artinya ilmu biologi itu dapat diterima oleh nalar kita, sehingga biologi tidak mungkin mempelajari hal-hal yang bersifat tahayul atau tidak masuk akal. Lalu yang ketiga yaitu objektif. Objektif artinya kajian biologi berdasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat pribadi atau pandangan pribadi. Kemudian ada universal. Universal artinya teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Berikutnya, biologi bersifat sistematik, yang artinya menggunakan langkah-langkah urut bersifat baku sesuai dengan metode ilmiah. Yang terakhir yaitu empiris, yang artinya bahwa biologi dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, ataupun eksperimen. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi pastinya meliputi kehidupan dari berbagai tingkat struktur. Tingkat strukturnya dimulai dari yang terendah, yaitu molekul, hingga yang tertinggi atau biosfer, dan ada biosfer. Yang pertama yaitu molekul. Jadi molekul itu tersusun atas atom-atom. Atom pasti tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Contohnya apa sih molekul ini? Contohnya yaitu ada molekul DNA dan molekul
air. Nah, nantinya molekul itu saling berikatan membentuk ikatan kompleks yang selanjutnya membentuk organel sel. Sel merupakan tingkat organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel. Nah, sel itu sendiri merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Karena sel itu tidak bisa dibagi-bagi lagi, dan tentunya sel dapat melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Untuk makhluk hidup ada yang terdiri dari satu sel, seperti misalnya bakteri. Ada juga yang multiseluler. Tapi sebagian besar makhluk hidup adalah multiseluler. Contohnya multiseluler atau banyak sel ya, seperti contohnya kita, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan alga. Kemudian sel-sel yang memiliki persamaan struktur akan berkumpul dan melakukan fungsi tertentu yang kita sebut sebagai jaringan. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Kemudian sekumpulan dari jaringan akan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dan akan membentuk organ. Organ pastinya hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Contohnya saja, misalkan di organ lambung terdiri dari berbagai jaringan, misalnya ada jaringan epitel, ada jaringan otot, dan jaringan penyokong. Ini ada contohnya organ jantung terdiri dari sel otot jantung. Lalu kemudian ada organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas itu saling berkaitan satu sama lain, disebut sebagai sistem organ. Sistem organ akan bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Kemudian sekumpulan organisme yang sejenis hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Contoh populasi misalkan sekumpulan penguin di kutub utara ataupun sekumpulan bunga matahari pada suatu taman. Berbagai populasi saling berinteraksi di suatu tempat tertentu membentuk komunitas. Misalkan suatu sawah terdiri atas berbagai macam populasi tanaman padi, serangga, ular, burung, tikus, ataupun semut. Lalu ada ekosistem. Ekosistem merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya atau yang tak hidup dan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antar keduanya. Contohnya misalkan di ekosistem darat terdiri dari komponen abiotik seperti konsumen, berupa herbivora, karnivora, lalu ada pengurai. Sedangkan komponen abiotiknya ada air, tanah, cahaya, suhu, dan lain-lain. Kemudian next ada bioma yang merupakan ekosistem terestrian atau darat yang umumnya dipengaruhi oleh iklim regional. Dan ciri khas dari bioma ini meliputi daerah yang amat luas dan memiliki ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan. Di permukaan bumi ini ada 7 macam bioma, yaitu hutan hujan tropis, padang rumput, sabana, gurun, taiga, tundra, dan hutan gugur. Terakhir, tingkatan organisasi kehidupan yang terakhir ada biosfer. Biosfer yaitu tingkat organisasi kehidupan yang paling kompleks. Nah,
Biosfer ini meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan kita berlangsung. Next video kita akan membahas cabang biologi dan peranan biologi bagi kehidupan. Terima kasih telah belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.